Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita semua bergembira, bersyukur, bersukacita karena hari raya kemerdekaan yang ke-80. Ya, hampir seumur banyak dari antara kita. Dan hari ini sebagai ungkapan kegembiraan, banyak dari kita yang pakai batik merah, baju merah, putih, sebagai ungkapan rasa cinta, rasa gembira, rasa syukur kita. Dan di tengah kegembiraan dan rasa syukur untuk kemerdekaan ini, kita dengar nasihat-nasihat dari bacaan-bacaan kita hari ini sungguh luar biasa. Dalam bacaan pertama dari kitab Sirak, kita diingatkan untuk jangan membenci apapun kesalahan sesama kita. Kita diminta oleh Tuhan supaya memiliki hati yang merdeka, hati yang bebas, hati yang bisa mengampuni, hati yang selalu penuh cinta. Kitab Sirak juga menasihati kita supaya jangan congkak hati. Tuhan benci orang-orang yang sombong. Tuhan mau supaya kita juga lepas dari kecongkakan hati. Di momen kemerdekaan, kita harus memiliki hati yang penuh kasih, selalu rendah hati. Dan dalam bacaan kedua, Rasul Petrus menasihati kita semua supaya menggunakan kemerdekaan dengan sebaik-baiknya.
bukan menyelubungkan kejahatan. Kita semua bisa bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah hati kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Atau hati kita masih diliputi dengan kebencian, kemarahan, dendam, dan juga masih diselimuti oleh kegelapan? Memang tidak mudah bagi kita untuk merdeka dari rasa benci dan kegelapan. Tetapi kalau kita percaya bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengutamakan kekuatan Tuhan dalam diri kita, maka kita juga bisa mengalami kemerdekaan. Dan dalam Injil hari ini, kita mendengar satu kisah yang sangat menarik, yang di dalamnya ada jawaban Yesus yang sangat bijaksana. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Saya tadi sempat bercanda dengan beberapa orang. Orang Indonesia sudah memberikan apa yang menjadi hak negara dan juga hak Tuhan. Banyak yang rajin bayar belasting, juga rajin kasih kolekte. Tetapi yang Yesus minta dari kita hari ini lebih dari itu. Yesus mau supaya kita bertanggung jawab sebagai masyarakat dan juga bertanggung jawab sebagai umatnya. Tanggung jawab yang diminta oleh Yesus adalah kesetiaan kita semua untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Seringkali kita sulit untuk setia melayani Tuhan. Apalagi kalau kita mengalami begitu banyak masalah, tantangan, sakit. Apalagi ketika doa-doa kita belum terjawab. Seringkali kita ingin menyerah. Seringkali kita ingin menjauh dari Tuhan. Tapi kita perlu ingat bahwa meskipun kita seringkali tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Meskipun seringkali kita menjauh dari Tuhan, tetapi Tuhan senantiasa setia menunggu kita semua. Dan pada momen kemerdekaan ini, kita ingat kembali semua orang yang telah berjuang dengan nyawa dan darah. Mereka bukan hanya bertanggung jawab kepada negara, tetapi juga mereka berjuang dengan iman, dengan keyakinan, dengan penyerahan dan harapan yang total kepada Tuhan. Meskipun banyak tantangan, meskipun banyak kekecewaan, meskipun banyak sakit yang kita alami dalam hidup ini, tetapi kita semua dipanggil untuk tidak menyerah. Kita semua dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap berjuang, memenangkan iman kita di tengah dunia ini. Semoga kita semua memiliki hati yang merdeka, hati yang penuh cinta, hati yang selalu mengampuni sesama kita. Tuhan memberkati.